Sahabat, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tenangkan hati sejenak. Tarik napas perlahan, lepaskan beban yang selama ini mungkin kita simpan sendiri. Jika akhir-akhir ini hidup terasa berat, pikiran terasa penuh, dan hati sering diliputi rasa takut akan masa depan, semoga video ini menjadi tempatmu beristirahat sejenak. Di channel Langkah Cahaya, kita belajar bersama untuk menenangkan jiwa, menguatkan iman, dan mengingat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya berada dalam pengaturan Allah yang Maha Bijaksana. Jika kamu merasa tema-tema seperti ini menenangkan hatimu, jangan lupa subscribe channel Langkah Cahaya, agar kita bisa terus saling menguatkan, saling mengingatkan, dan melangkah bersama dalam cahaya keimanan. Mari kita mulai dengan hati yang lapang, pikiran yang tenang, dan keyakinan penuh bahwa masa depan, rezeki, dan takdir kita sudah Allah atur dengan sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk yang paling sering merasa takut, bukan karena apa yang sedang terjadi, tetapi karena apa yang belum tentu terjadi. Banyak dari kita yang hari ini masih diberi kesehatan, masih bisa bernapas dengan tenang, masih memiliki waktu bersama keluarga, tetapi hati sudah lebih dulu gelisah memikirkan masa depan. Takut besok tidak punya pekerjaan, takut rezeki tidak cukup, takut gagal, takut tidak dihargai, takut hidup tidak seperti yang diharapkan. Padahal semua itu belum terjadi, namun seakan-akan sudah menjadi beban yang sangat berat di dalam pikiran. Ketakutan terhadap masa depan seringkali membuat hati tidak tenang. Menjalani hari ini, kita bangun tidur bukan dengan rasa syukur, tetapi dengan kecemasan. Kita menjalani aktivitas bukan dengan keikhlasan, tetapi dengan tekanan. Bahkan saat beribadah pun pikiran masih melayang memikirkan hal-hal yang belum tentu menjadi kenyataan. Inilah yang membuat hati lelah, bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu yang berada di luar kendali kita. Padahal jika kita mau jujur pada diri sendiri, tidak ada satupun manusia yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita tidak tahu apakah besok masih diberi umur, tidak tahu apakah rezeki akan datang dari arah yang kita sangka, dan tidak tahu bagaimana akhir dari setiap rencana yang kita buat. Namun anehnya, kita merasa seolah-olah kita harus mengendalikan semuanya. Kita ingin memastikan masa depan berjalan sesuai keinginan kita, dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan rencana, hati pun mulai gelisah dan kecewa. Ketahuilah, rasa takut terhadap masa depan seringkali muncul karena hati terlalu bergantung pada dunia dan kurang bersandar kepada Allah. Ketika hati lebih percaya pada kemampuan diri, pada jabatan, pada tabungan, pada manusia, maka sedikit saja ada ancaman kehilangan, hati langsung goyah. Sedikit saja ada ketidakpastian, pikiran langsung dipenuhi kecemasan. Inilah tanda bahwa hati sedang lupa bahwa ada Allah yang Maha mengatur segalanya. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi Allah menjanjikan bahwa setiap ujian selalu datang bersama pertolongannya. Sayangnya, kita seringkali hanya fokus pada beratnya ujian, tanpa mengingat siapa yang memberi ujian tersebut. Kita sibuk memikirkan bagaimana jika gagal, tetapi lupa bertanya, bagaimana jika Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik? Banyak orang hari ini hidup dalam ketakutan karena terlalu sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Melihat orang lain sukses, melihat orang lain lebih cepat berhasil, melihat orang lain lebih mapan. Lalu hati pun bertanya, kapan aku seperti mereka? Dari sinilah kegelisahan bermula. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda, waktu yang berbeda, dan takdir yang berbeda. Apa yang cepat bagi orang lain belum tentu baik jika cepat bagi kita. Apa yang tertunda bagi kita belum tentu buruk jika memang Allah sedang menjaga kita. Ketakutan juga sering muncul karena kita merasa sendirian menghadapi hidup. Seolah-olah semua beban ada di pundak kita sendiri. Seolah-olah jika kita tidak memikirkan masa depan dengan keras, maka hidup akan hancur. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya sendirian. Allah selalu bersama hamba yang bersabar, bersama hamba yang berharap, dan bersama hamba yang terus berdoa. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk memikirkan masa depan sampai membuat hati terluka. Yang Allah perintahkan hanyalah berusaha hari ini, berdoa hari ini, dan bertawakal hari ini. Karena hari esok adalah urusan Allah. Ketika kita terlalu sibuk mengkhawatirkan hari esok, sejatinya kita sedang mengambil alih tugas Allah sebagai pengatur takdir. Dan tentu saja itu adalah beban yang tidak akan sanggup dipikul oleh hati manusia. Seringkali kita lupa bahwa hidup ini berjalan bukan karena kekuatan kita, tetapi karena izin Allah. Kita
masih hidup hari ini bukan karena rencana kita sempurna, tetapi karena Allah masih memberi kesempatan. Maka sungguh aneh jika kita masih meragukan masa depan, sementara hari ini saja adalah bukti bahwa Allah masih menjaga kita. Cobalah renungkan, berapa banyak masalah di masa lalu yang dulu kita takutkan, namun ternyata Allah selesaikan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Berapa banyak kesedihan yang dulu kita kira akan menghancurkan hidup, tetapi ternyata justru menguatkan iman. Semua itu adalah bukti bahwa Allah selalu bekerja di balik layar kehidupan kita, bahkan ketika kita tidak memahami rencananya. Ketakutan terhadap masa depan juga sering membuat kita lupa menikmati nikmat hari ini. Kita lupa bersyukur atas apa yang sudah ada, karena terlalu sibuk memikirkan apa yang belum dimiliki. Kita lupa tersenyum, lupa bersabar, dan lupa merasa cukup. Padahal kebahagiaan sejati bukan terletak pada kepastian masa depan, tetapi pada ketenangan hati saat ini. Allah Maha mengetahui batas kemampuan hambanya. Allah tidak akan memberikan beban di luar kesanggupan kita. Jika hari ini Allah masih memberi ujian, berarti Allah tahu kita mampu menghadapinya. Jika hari ini Allah masih menunda jawaban doa, berarti Allah tahu waktu terbaik belum tiba. Semua sudah diatur dengan penuh kasih sayang, meskipun seringkali terasa berat di mata manusia. Maka wahai hati yang lelah, berhentilah sejenak dari rasa takut yang berlebihan. Tarik napas dan ingatlah bahwa hidup ini berada dalam genggaman Allah, bukan dalam genggaman kecemasan kita. Masa depan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dihadapi dengan iman dan tawakal. Ketika kita belajar mempercayakan masa depan kepada Allah, hati akan mulai merasa ringan. Kita tidak lagi merasa harus mengontrol segalanya. Kita tidak lagi merasa gagal ketika rencana tidak berjalan sesuai keinginan, karena kita tahu selama Allah yang mengatur, tidak ada satupun yang benar-benar buruk bagi hamba yang beriman. Inilah awal dari ketenangan. Bukan ketika masalah hilang, tetapi ketika hati yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan jalan hidup. Dan ketika keyakinan itu tumbuh, rasa takut terhadap masa depan perlahan akan berubah menjadi harapan yang penuh cahaya. Salah satu sumber kegelisahan terbesar dalam hidup manusia adalah urusan rezeki. Banyak hati yang tidak pernah benar-benar tenang, karena selalu merasa takut kekurangan, takut tidak cukup, takut tidak bisa mencukupi keluarga, takut masa depan menjadi sulit, takut hidup semakin berat. Padahal sejak kita belum dilahirkan ke dunia ini, Allah sudah lebih dulu menetapkan rezeki kita dengan sangat rinci. Bahkan sebelum kita tahu apa itu dunia, rezeki bukanlah sesuatu yang datang karena kepintaran semata, bukan pula karena kerja keras saja. Ada banyak orang yang bekerja keras tetapi tetap merasa sempit, dan ada yang hidup sederhana namun hatinya lapang. Ini menunjukkan bahwa rezeki bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal keberkahan dan ketenangan yang Allah titipkan di dalamnya. Seringkali manusia keliru memahami rezeki. Kita mengira rezeki hanyalah uang, jabatan, atau harta. Padahal rezeki jauh lebih luas dari itu. Nafas yang masih berhembus hari ini adalah rezeki. Hati yang masih bisa menerima nasihat adalah rezeki. Keluarga yang masih bisa kita sapa adalah rezeki. Bahkan ujian pun adalah rezeki, karena dari ujian itulah iman dan kesabaran kita tumbuh. Allah Maha Adil dalam membagi rezeki. Tidak ada satupun rezeki yang tertukar. Apa yang menjadi bagian kita tidak akan pernah menjadi milik orang lain, meskipun orang itu lebih pintar, lebih kuat, atau lebih berusaha. Dan apa yang bukan bagian kita, tidak akan pernah menjadi milik kita, walaupun kita mengejarnya dengan segala cara. Jika hal ini benar-benar kita yakini, seharusnya hati menjadi lebih tenang dan tidak lagi iri melihat rezeki orang lain. Namun kenyataannya, banyak dari kita yang gelisah karena membandingkan rezeki sendiri dengan rezeki orang lain. Kita melihat orang lain hidup lebih nyaman, lalu merasa Allah tidak adil. Kita melihat orang lain lebih cepat berhasil, lalu merasa diri ini tertinggal. Padahal yang kita lihat hanyalah permukaan. Kita tidak tahu perjuangan di baliknya, dan kita juga tidak tahu ujian apa yang sedang Allah titipkan kepada mereka. Allah memberi rezeki sesuai dengan kebutuhan iman setiap hamba. Ada orang yang jika diberi banyak harta justru semakin jauh dari Allah, maka Allah cukupkan rezekinya agar hatinya tetap dekat. Ada orang yang jika diuji dengan kekurangan justru semakin bersandar kepada Allah, maka Allah beri ujian itu sebagai bentuk kasih sayang. Semua dibagi dengan penuh hikmah, bukan secara acak. Rezeki juga tidak selalu datang dari arah yang kita rencanakan. Terkadang Allah menutup satu pintu, lalu membuka pintu lain yang sama sekali tidak kita sangka. Terkadang Allah menunda sesuatu yang kita inginkan, lalu menggantinya dengan yang lebih baik di waktu yang lebih tepat.
Tetapi karena kita terburu-buru, kita mengira penundaan itu adalah penolakan. Banyak orang merasa takut menghadapi masa depan karena merasa rezekinya belum jelas. Padahal tidak ada satu pun hari di masa lalu yang kita lalui tanpa rezeki dari Allah. Jika hari ini kita masih hidup, masih bisa makan, masih bisa beraktivitas, itu artinya rezeki hari ini sudah Allah tunaikan. Lalu mengapa kita masih meragukan hari esok, sementara hari ini saja sudah menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah ingkar janji? Allah tidak pernah menyuruh kita mencari rezeki dengan rasa takut. Yang Allah perintahkan adalah mencari rezeki dengan cara yang halal dan penuh kejujuran. Ketika kita mencari rezeki dengan cara yang diridai Allah, meskipun jumlahnya sedikit, di dalamnya ada keberkahan. Dan keberkahan itulah yang membuat hati merasa cukup dan hidup terasa tenang. Rezeki yang berkah membuat sedikit terasa cukup. Rezeki yang tidak berkah membuat banyak terasa kurang. Inilah yang sering tidak disadari manusia. Kita sibuk mengejar jumlah tetapi lupa menjaga keberkahan. Kita sibuk bekerja sampai lupa berdoa. Sibuk menumpuk harta sampai lupa bersyukur. Ketahuilah, rezeki tidak pernah datang lebih cepat karena panik, dan tidak pernah datang lebih lambat karena sabar. Semua datang tepat pada waktunya. Panik hanya akan melelahkan hati, dan sabar hanya akan menenangkan jiwa. Jika rezeki itu sudah ditetapkan untuk kita hari ini, maka ia akan datang hari ini. Jika ditetapkan besok, maka tidak akan tertukar meskipun kita memaksa hari ini. Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, bahkan ketika kita sendiri belum menyadarinya. Terkadang kita meminta sesuatu karena merasa itu baik, padahal Allah tahu itu akan menyulitkan hidup kita. Maka Allah tahan, bukan karena pelit tetapi karena sayang. Dan seringkali setelah waktu berlalu, barulah kita sadar bahwa penolakan itu adalah perlindungan. Jangan pernah merasa rendah hanya karena rezeki terasa sempit. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hati kita dari ketergantungan kepada dunia. Jangan pula merasa sombong ketika rezeki terasa lapang, karena semua itu hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rezeki bukan ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah. Yang paling mulia hanyalah mereka yang paling bertakwa. Jika hari ini rezekimu terasa berat, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang menguji kesabaranmu. Jika hari ini rezekimu terasa mudah, jangan lengah. Bisa jadi Allah sedang menguji rasa syukurmu. Dalam setiap keadaan, yang Allah lihat bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa kuat iman kita kepadanya. Maka tenangkanlah hatimu. Rezekimu tidak akan pernah salah alamat. Dia akan datang tepat waktu, dengan cara yang Allah kehendaki, dan sesuai dengan takdir yang terbaik untuk hidupmu. Tugasmu hanyalah berusaha, berdoa, dan percaya sepenuh hati bahwa Allah tidak pernah lalai mengurus kehidupan hambanya. Dalam perjalanan hidup, tidak semua hal berjalan sesuai dengan rencana manusia. Ada keinginan yang tidak tercapai, ada doa yang terasa lama dikabulkan, ada harapan yang berakhir dengan kekecewaan. Pada titik inilah banyak hati mulai bertanya, mengapa harus aku? Dan mengapa Allah menetapkan ini dalam hidupku? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan karena kurang iman, tetapi karena hati sedang lelah menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Takdir seringkali terasa berat karena kita melihatnya dengan kacamata keinginan, bukan dengan kacamata keimanan. Kita menilai baik dan buruk berdasarkan apa yang menyenangkan atau menyakitkan bagi diri kita. Padahal apa yang menyenangkan belum tentu baik, dan apa yang menyakitkan belum tentu buruk. Allah melihat kehidupan ini secara utuh, sementara manusia hanya melihat satu potongan kecil dari perjalanan hidupnya. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi sebelum sesuatu itu terjadi. Bahkan sebelum kita berdoa, Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Sebelum kita bersedih, Allah sudah tahu bagaimana perasaan kita. Maka setiap takdir yang Allah tetapkan tidak pernah lahir dari ketidaktahuan, tetapi dari ilmu yang sempurna dan kasih sayang yang tak terbatas. Seringkali Allah menurunkan takdir yang membuat hati terasa hancur, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menyadarkan kita. Ada manusia yang baru kembali kepada Allah setelah kehilangan. Ada yang baru belajar berdoa dengan sungguh-sungguh setelah jatuh. Ada yang baru memahami arti sabar setelah diuji dengan penderitaan. Jika hidup selalu mudah, mungkin kita tidak pernah benar-benar mengenal Allah dengan hati yang tulus. Takdir juga mengajarkan kita bahwa manusia tidak pernah benar-benar memiliki apapun di dunia ini. Segalanya hanyalah titipan, kesehatan, harta, keluarga, jabatan, dan kenyamanan hidup bisa Allah ambil kapan saja. Ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, itu bukan karena Allah ingin menyakiti, tetapi karena Allah ingin menguji sejauh mana hati kita bergantung kepadanya. Banyak orang merasa imannya runtuh ketika takdir tidak sesuai harapan.
Padahal justru disitulah iman diuji. Apakah kita tetap percaya bahwa Allah Maha Baik, meskipun hidup sedang tidak baik-baik saja? Apakah kita tetap yakin bahwa Allah Maha Adil, meskipun kita sedang merasa tidak diperlakukan adil oleh keadaan? Takdir Allah tidak pernah datang tanpa tujuan. Ada takdir yang Allah tetapkan untuk membersihkan dosa. Ada takdir yang Allah tetapkan untuk meninggikan derajat. Ada takdir yang Allah tetapkan agar kita belajar ikhlas, belajar sabar, dan belajar berserah diri. Semua ini tidak selalu kita pahami hari ini, tetapi suatu hari nanti, ketika iman kita telah matang, kita akan melihat bahwa semua itu adalah bagian dari rencana terbaik. Banyak orang yang hari ini bersyukur karena masa lalu mereka tidak berjalan sesuai keinginan. Jika dulu mereka mendapatkan apa yang mereka minta, mungkin hidup mereka akan jauh dari Allah. Jika dulu semua berjalan mulus, mungkin hati mereka akan sombong dan lupa diri. Maka Allah ubah arah hidup mereka, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyelamatkan. Takdir juga mengajarkan kita untuk berhenti menyalahkan diri secara berlebihan. Ada hal-hal yang memang berada di luar kendali manusia. Kita boleh menyesal atas kesalahan, tetapi jangan tenggelam di dalamnya. Jika Allah sudah mengizinkan sesuatu terjadi, berarti ada pelajaran yang harus diambil, bukan luka yang harus terus diratapi. Ketika kita menerima takdir dengan lapang, hati menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi sibuk bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi mulai bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan melalui ini? Dari sinilah kedewasaan iman tumbuh. Dari sinilah ketenangan jiwa perlahan hadir. Takdir Allah tidak selalu menyenangkan, tetapi selalu menyelamatkan. Bisa jadi apa yang kita anggap sebagai kegagalan hari ini adalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar di masa depan. Bisa jadi apa yang kita anggap sebagai kehilangan adalah cara Allah mengosongkan hati kita agar siap menerima sesuatu yang lebih baik. Allah tidak pernah salah memilih waktu. Allah tidak pernah salah memilih jalan. Jika Allah menutup satu pintu, itu karena ada pintu lain yang lebih baik, atau karena kita belum siap melaluinya. Dan jika hari ini kita belum memahami maksud takdir Allah, itu bukan berarti takdir itu buruk, tetapi karena iman kita masih dalam proses belajar, maka berhentilah melawan takdir dengan amarah. Berhentilah menyimpan kecewa yang terlalu lama. Belajarlah berdamai dengan ketetapan Allah, karena disitulah ketenangan hidup bermula. Ketika hati sudah ikhlas menerima, beban yang terasa berat akan berubah menjadi jalan pahala. Percayalah, tidak ada satupun takdir yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh dicatat, setiap sabar yang ditahan dihitung, dan setiap keikhlasan yang tersembunyi akan Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Takdir Allah tidak pernah datang untuk menghancurkan iman, tetapi untuk menumbuhkannya. Dan ketika kita benar-benar yakin bahwa takdir Allah selalu mengandung hikmah, maka rasa takut akan masa depan perlahan menghilang. Karena kita tahu, apapun yang akan terjadi nanti, semuanya sudah berada dalam pengawasan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setelah memahami bahwa rezeki dan takdir telah Allah atur dengan penuh hikmah, maka satu hal penting yang harus tumbuh di dalam hati seorang hamba adalah tawakal. Tawakal bukan sekadar kata yang indah di lisan, tetapi sikap hati yang lahir dari keyakinan penuh kepada Allah. Tawakal adalah titik di mana manusia berhenti menggenggam hidup dengan rasa takut dan mulai menyerahkannya kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Banyak orang salah memahami tawakal. Mereka mengira tawakal berarti diam, pasrah, dan tidak melakukan apa-apa. Padahal tawakal bukanlah meninggalkan usaha, melainkan menenangkan hati setelah usaha dilakukan. Tawakal adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati, lalu menerima apapun hasilnya dengan lapang dada karena yakin itulah yang terbaik menurut Allah. Hati yang tidak bertawakal akan selalu gelisah. Ia akan terus mengejar kepastian yang tidak pernah benar-benar ada. Ia ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, ingin hasil yang sempurna, dan ingin masa depan yang jelas tanpa celah ketidakpastian. Padahal hidup ini memang penuh ketidakpastian, dan hanya Allah satu-satunya tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan. Ketika seseorang benar-benar bertawakal, ia tidak lagi mengukur hidup dari hasil semata. Ia memahami bahwa keberhasilan bukan hanya tentang tercapainya tujuan, tetapi tentang ridha Allah dalam setiap langkah. Jika hasilnya baik, ia bersyukur. Jika hasilnya belum sesuai harapan, ia bersabar. Hatinya tetap tenang karena ia tahu Allah sedang mengajarkannya sesuatu. Tawakal membuat hati menjadi ringan. Beban yang tadinya terasa berat perlahan berkurang,
bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi memikulnya sendirian. Ada rasa percaya bahwa apapun yang terjadi nanti, Allah pasti membersamai. Dan kebersamaan Allah itulah yang membuat hati merasa aman. Orang yang bertawakal tidak mudah putus asa. Ketika satu jalan tertutup, ia yakin Allah sedang membuka jalan lain. Ketika doanya belum dikabulkan, ia percaya Allah sedang menyiapkan waktu terbaik. Ia tidak tergesa-gesa, tidak pula larut dalam kekecewaan. Ia berjalan dengan tenang, meskipun langkahnya pelan. Tawakal juga mengajarkan kita untuk menerima keterbatasan diri. Kita menyadari bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia. Dengan tawakal, kita berhenti menyalahkan diri secara berlebihan dan berhenti memaksa hidup berjalan sesuai keinginan kita. Kita belajar menerima bahwa rencana Allah selalu lebih baik daripada rencana manusia. Dalam hidup seringkali kita lelah bukan karena terlalu banyak berusaha, tetapi karena terlalu sedikit bertawakal. Kita ingin semua usaha langsung membuahkan hasil. Kita ingin doa segera dijawab. Kita ingin masalah cepat selesai. Ketika semua itu tidak terjadi, hati pun mulai lemah. Padahal mungkin yang perlu diperbaiki bukan usahanya, tetapi kepercayaan kita kepada Allah. Tawakal membuat kita tidak mudah iri terhadap kehidupan orang lain. Kita sadar bahwa Allah membagi rezeki, ujian, dan jalan hidup sesuai dengan kebutuhan masing-masing hamba. Apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Dengan tawakal, hati berhenti membandingkan dan mulai mensyukuri. Ketika tawakal tumbuh, ibadah pun terasa lebih hidup. Doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi menjadi tempat bersandar. Salat tidak lagi hanya kewajiban, tetapi menjadi ruang untuk menenangkan hati. Dalam sujud kita merasa aman karena kita tahu sedang berada di hadapan Zat yang Maha mengatur segala urusan. Tawakal juga membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia tidak mudah goyah oleh perkataan manusia. Ia tidak mudah hancur oleh kegagalan. Ia tahu bahwa penilaian manusia tidak menentukan nilai dirinya di hadapan Allah. Yang terpenting baginya adalah tetap berada di jalan yang diridhai Allah. Ketika hidup terasa berat, tawakal mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan kembali mengingat Allah. Mengingat bahwa Allah tidak pernah tidur. Mengingat bahwa Allah tidak pernah lalai. Mengingat bahwa Allah selalu mendengar doa hambanya, bahkan doa yang hanya terucap di dalam hati. Tawakal bukan berarti hidup tanpa rasa takut sama sekali. Rasa takut tetap ada karena kita manusia. Namun dengan tawakal, rasa takut tidak lagi menguasai hati. Ia hanya menjadi pengingat untuk lebih mendekat kepada Allah, bukan alasan untuk putus asa. Saat seseorang bertawakal, ia tidak menunda kebaikan hanya karena takut gagal. Ia berani melangkah karena yakin Allah bersama orang-orang yang berusaha dan bersabar. Ia berani memulai, berani memperbaiki diri, dan berani berharap meskipun masa depan belum terlihat jelas. Inilah indahnya tawakal. Ia bukan menghilangkan masalah, tetapi menenangkan hati dalam menghadapi masalah. Ia bukan menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi menjanjikan kekuatan untuk bertahan di tengah ujian. Ia bukan menghapus air mata, tetapi mengubah air mata menjadi doa yang penuh harapan. Jika hari ini hatimu terasa lelah, mungkin bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kamu terlalu lama memikulnya sendirian. Serahkan kembali semua kepada Allah. Biarkan Allah yang mengatur, dan kamu cukup berjalan dengan iman dan ikhtiar. Karena ketika hati sudah bertawakal, apapun yang terjadi nanti tidak lagi menjadi sumber kegelisahan. Ia menjadi bagian dari perjalanan iman yang indah, yang akan mengantarkan jiwa menuju ketenangan yang sesungguhnya. Setelah hati belajar bertawakal, pelajaran penting berikutnya yang harus tumbuh dalam diri seorang hamba adalah rasa cukup. Banyak manusia hari ini hidup dalam kelelahan batin bukan karena hidupnya kurang, tetapi karena hatinya tidak pernah merasa cukup. Apapun yang dimiliki selalu terasa kurang, dan apa yang belum dimiliki selalu terasa lebih penting. Dari sinilah kegelisahan terus tumbuh tanpa henti. Rasa cukup bukan berarti berhenti berusaha atau tidak ingin berkembang. Rasa cukup adalah kemampuan hati untuk bersyukur atas apa yang ada, sambil tetap berikhtiar memperbaiki diri. Orang yang memiliki rasa cukup tidak berhenti bermimpi, tetapi ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada terpenuhinya mimpi tersebut. Ia tetap tenang, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Banyak orang menyangka kebahagiaan datang ketika semua keinginan terpenuhi, padahal kenyataannya, semakin banyak keinginan yang dituruti, semakin gelisah hati dibuatnya. Setiap keinginan yang tercapai melahirkan keinginan baru. Tidak ada ujungnya. Hati terus berlari mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar membuatnya tenang. Allah tidak melarang manusia memiliki keinginan, tetapi Allah mengajarkan agar keinginan itu tidak menguasai hati.
Ketika keinginan menguasai hati, manusia mudah kecewa, mudah iri, dan mudah marah kepada takdir. Namun ketika rasa cukup hadir, hati menjadi lebih lapang. Ia tidak mudah terguncang oleh hendak dan sir, karena kebahagiaannya tidak bergantung sepenuhnya pada dunia. Rasa cukup lahir dari syukur. Dan syukur bukan hanya diucapkan ketika mendapatkan nikmat besar, tetapi juga dirasakan dalam nikmat-nikmat kecil yang sering kita abaikan. Bangun pagi dengan tubuh yang masih diberi kekuatan adalah nikmat. Masih bisa makan, masih bisa beribadah, masih bisa belajar memperbaiki diri. Semuanya adalah nikmat yang sering luput dari perhatian. Ketika hati dipenuhi syukur, hidup terasa lebih ringan. Masalah tetap ada, tetapi tidak lagi terasa menekan. Kekurangan tetap ada, tetapi tidak lagi melahirkan keluh kesah yang berlebihan. Syukur mengajarkan kita untuk melihat apa yang masih kita miliki, bukan terus meratapi apa yang belum kita dapatkan. Banyak orang hari ini merasa hidupnya sempit karena terlalu sering melihat ke atas, melihat mereka yang lebih kaya, lebih sukses dan lebih terlihat bahagia. Padahal jika sesekali kita mau melihat ke bawah, akan terlihat begitu banyak orang yang hidupnya jauh lebih berat, namun tetap mampu tersenyum dan bersyukur. Perbandingan yang salah seringkali mencuri kebahagiaan kita sendiri. Allah membagi rezeki dengan adil, tetapi Allah juga menguji dengan adil. Ada yang diuji dengan kekurangan agar hatinya dekat kepada Allah. Ada yang diuji dengan kelapangan agar hatinya tidak lupa kepada Allah. Keduanya adalah ujian, dan keduanya membutuhkan rasa cukup agar bisa dijalani dengan baik. Rasa cukup juga mengajarkan kita untuk berhenti mengejar pengakuan manusia. Banyak kegelisahan muncul karena kita ingin diakui, dipuji, dan dianggap berhasil oleh orang lain. Padahal penilaian manusia selalu berubah dan tidak pernah benar-benar memuaskan. Hari ini dipuji, besok bisa direndahkan. Hari ini dianggap berhasil, besok dianggap biasa saja. Ketika hati sudah cukup dengan penilaian Allah, kita tidak lagi terlalu sibuk memikirkan pandangan manusia. Kita berbuat baik bukan untuk dipuji, tetapi karena itu adalah kewajiban sebagai hamba. Kita bekerja bukan hanya untuk mendapatkan hasil, tetapi untuk menjalankan amanah. Dengan begitu hidup menjadi lebih tenang dan bermakna. Rasa cukup membuat kita mampu menikmati proses, bukan hanya mengejar hasil. Kita belajar menikmati setiap langkah, meskipun jalannya lambat. Kita belajar menghargai usaha kecil, meskipun belum menghasilkan banyak. Kita belajar sabar dalam penantian, karena yakin Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha yang dilakukan dengan niat baik. Ketika rasa cukup tumbuh, iri hati perlahan menghilang. Kita tidak lagi sibuk membandingkan takdir, karena kita sadar setiap orang membawa ujiannya masing-masing. Apa yang terlihat indah di luar belum tentu indah di dalam, dan apa yang terlihat sederhana bisa jadi penuh keberkahan. Allah tidak meminta kita hidup mewah. Allah hanya meminta kita hidup dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Bukan seberapa besar harta yang kita miliki yang akan ditanya kelak, tetapi bagaimana kita menggunakan apa yang dititipkan kepada kita. Rasa cukup bukan berarti tidak pernah merasa sedih atau kecewa. Perasaan itu tetap ada karena kita manusia. Namun dengan rasa cukup, perasaan itu tidak berlarut-larut. Ia segera kembali kepada Allah, mengadu lalu bangkit dengan hati yang lebih kuat. Jika hari ini hidup terasa berat, cobalah tanyakan pada diri sendiri, apakah yang membuat berat itu keadaan? Atau karena hati yang belum merasa cukup? Bisa jadi yang perlu diubah bukan kondisi hidup, tetapi cara kita memandang hidup. Ketika hati sudah belajar merasa cukup, dunia tidak lagi menjadi sumber kecemasan. EHC menjadi tempat singgah sementara, tempat kita beramal dan memperbaiki diri. Dan disitulah ketenangan sejati mulai terasa, ketenangan yang tidak tergantung pada banyaknya harta, tetapi pada lapangnya hati dalam menerima ketetapan Allah. Pada akhirnya, setelah semua rasa takut, gelisah, dan lelah yang pernah kita rasakan dalam hidup ini, kita akan sampai pada satu kesadaran yang sangat sederhana namun menenangkan, bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar berada di tangan kita. Hidup ini berada sepenuhnya dalam genggaman Allah, dan ketika kesadaran itu benar-benar masuk ke dalam hati, ketenangan yang selama ini kita cari perlahan akan hadir. Kita seringkali menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengkhawatirkan masa depan, seolah-olah kita adalah penentu segalanya. Padahal jika kita mau jujur, hari ini saja kita hidup karena izin Allah. Nafas yang masih kita hirup adalah bukti bahwa Allah masih memberi kesempatan. Maka sungguh tidak pantas jika kita terus hidup dalam ketakutan, sementara Allah telah berjanji tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya. Jangan takut menghadapi hari esok. Apapun yang akan terjadi, semuanya telah Allah tuliskan dengan penuh kasih sayang. Jika esok dipenuhi kebahagiaan,
itu adalah karunia. Jika esok dipenuhi ujian, itu adalah bentuk perhatian Allah agar iman kita tumbuh lebih kuat. Tidak ada satu pun ketetapan Allah yang datang untuk menghancurkan hidup seorang hamba yang berharap kepadanya. Seringkali kita merasa lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita terlalu lama memikul beban sendirian. Kita lupa menyerahkan urusan kepada Allah. Kita lupa bahwa ada tempat terbaik untuk bersandar, tempat paling aman untuk mengadu, dan tempat paling tulus untuk berharap. Ketika kita kembali kepada Allah, semua beban itu tidak serta-merta hilang, tetapi hati kita menjadi lebih kuat untuk menghadapinya. Allah tidak pernah meminta kita menjadi hamba yang sempurna. Allah hanya meminta kita untuk terus kembali, meskipun berkali-kali jatuh. Allah tidak menuntut kita selalu kuat, tetapi Allah mencintai hamba yang tetap beriman meski hatinya lelah. Setiap air mata yang jatuh karena takut kepada Allah, setiap doa yang terucap dalam sunyi, semuanya tidak pernah sia-sia. Jika hari ini langkahmu terasa berat, jangan berhenti. Berjalanlah perlahan tetapi jangan mundur. Allah tidak menilai seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa istiqamah kita berjalan. Selama niat kita lurus dan hati kita masih ingin dekat kepadanya, Allah akan selalu membuka jalan, meskipun jalan itu tidak selalu mudah. Jangan iri pada hidup orang lain. Jangan merasa tertinggal. Setiap orang memiliki waktu masing-masing. Apa yang datang cepat bagi orang lain, belum tentu baik jika datang cepat bagi kita. Dan apa yang datang lambat, seringkali justru membawa keberkahan yang lebih besar. Percayalah, Allah tidak pernah salah menentukan waktu. Dunia ini bukan tempat untuk memastikan semua keinginan terpenuhi. Dunia adalah tempat untuk belajar bersabar, bersyukur, dan bertawakal. Disinilah iman diuji dan disinilah jiwa ditempa. Maka jangan terlalu melekat pada dunia, karena ia hanya sementara. Yang abadi adalah ridha Allah dan ketenangan hati yang lahir dari keimanan. Jika hari ini hidupmu belum sesuai harapan, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang kamu bayangkan. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan kepada dunia agar kamu lebih dekat kepadanya. Semua proses ini tidak pernah sia-sia. Percayalah, selama Allah ada di dalam hatimu, tidak ada alasan untuk takut menjalani hidup. Masa depanmu aman bersama Allah. Rezekimu terjamin oleh Allah, takdirmu berada dalam pengaturan Allah yang maha bijaksana. Tugasmu hanyalah terus berusaha, berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepadanya dengan hati yang lapang. Maka tenangkanlah hatimu, lepaskan kekhawatiran yang berlebihan, genggam harapan dengan penuh iman, karena apapun yang akan terjadi nanti, selama Allah yang mengatur, semuanya akan berakhir dengan kebaikan bagi hamba yang percaya. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, ternyata semua yang Engkau tetapkan dulu adalah jalan terbaik untuk hidupku." Semoga hati kita selalu diberi ketenangan, iman kita selalu dikuatkan, dan langkah kita selalu diarahkan menuju ridha Allah. Sahabat, jika sampai di titik ini hatimu terasa lebih tenang, pikiranmu lebih ringan, dan jiwamu merasa ditemani, semoga itu menjadi tanda bahwa Allah sedang mengetuk hatimu dengan kasih sayangnya. Jika video ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri. Silakan like sebagai bentuk dukungan agar dakwah ini terus berjalan. Bagikan kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang sedang merasa lelah menghadapi hidup, karena bisa jadi video ini adalah jawaban dari doa mereka. Dan jangan lupa subscribe channel Langkah Cahaya agar kita bisa terus belajar bersama, saling menguatkan iman, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga setiap like, share, dan subscribe menjadi amal jariah, dan setiap detik yang kita gunakan untuk mendekat kepada Allah menjadi sebab turunnya ketenangan dalam hidup kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga Allah menjaga hati kita, menguatkan iman kita, dan menuntun langkah kita menuju ridha-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.